nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Damai bersamamu. Yang terkasih para romo, biarawan-biarawati, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, selamat pagi. Hari ini hari Minggu biasa ke-17. Sekaligus gereja merayakan Hari Orang Tua dan Kakek Nenek Sedunia. Mari kita secara khusus mendoakan para orang tua, terutama yang sudah lanjut usia, kakek dan nenek. Semoga mereka diberi kesehatan, diberi iman yang kuat, sukacita, dan dapat menjadi teladan bagi anak cucunya. Mari kita siapkan hati untuk merayakan Ekaristi ini dengan bersama-sama mohon ampun kepada Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon Santa Perawan Maria, para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, mendoakan saya pada Allah. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga.
Dengarkanlah doa kami. Kasihanilah kami. Hanya Engkau-Lah Tuhan. Marilah berdoa. Intensi misa pagi ini untuk mengucap syukur atas ulang tahun seorang anak, mohon perlindungan dan berkat Tuhan dalam kesehatan, keselamatan, serta kelancaran dalam studi dan karir. Ya Allah, Putra-Mu telah memperkenalkan Engkau sebagai Bapa kami. Ia juga mengajari kami bagaimana caranya berdoa. Semoga kami semakin menjadi pendoa yang tekun. Demi Kristus Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Kejadian. Sekali peristiwa, bersabdalah Tuhan kepada Abraham, "Sesungguhnya banyaklah keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat beratlah dosanya. Baiklah, aku turun untuk melihat, apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya." Lalu berpalinglah orang-orang itu dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, "Apakah engkau akan membinasakan orang benar bersama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan membinasakan tempat itu? Tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil?" Tuhan berfirman, "Jika kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu demi mereka." Abraham menyahut, "Sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu. Sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang 5 itu?" Tuhan bersabda,
aku takkan memusnahkannya jika kudapati 45 di sana. Lagi Abraham melanjutkan perkataannya, sekiranya 40 didapati di sana, sabda Tuhan, aku takkan berbuat demikian demi 40 itu. Kata Abraham, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 didapati di sana, sabda Tuhan, aku takkan berbuat demikian jika aku dapati 30 di sana. Kata Abraham lagi, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 didapati di sana, sabda Tuhan, aku tidak akan memusnahkannya demi yang 20 itu. Kata Abraham, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja. Sekiranya 10 didapati di sana, jawab Tuhan, aku takkan memusnahkannya demi yang 10 itu. Lalu pergilah Tuhan setelah selesai berkata kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Demikianlah sabda Tuhan. Pada hari aku berseru kepadamu, jawablah aku ya Tuhan. Pada hari aku berseru kepadamu, jawablah aku ya Tuhan. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hati, sebab Engkau mendengarkan kata-kata mulutku. Di hadapan para dewata, aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak bersujud ke arah bait-Mu yang kudus. Pada hari aku berseru kepadamu, jawablah aku ya Tuhan. Aku hendak memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat nama dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Pada hari aku berseru kepadamu, jawablah aku ya Tuhan. Tuhan itu tinggi, namun Ia memperhatikan orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau memperhatikan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tangan-Mu. Pada hari aku berseru kepadamu,
Tuhan akan menyelesaikan segalanya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu kekal abadi. Janganlah kau tinggalkan buatan tanganmu. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, bersama Kristus kamu telah dikuburkan dalam pembaptisan, dan bersama Dia kamu juga turut dibangkitkan oleh kepercayaanmu akan karya kuasa Allah yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Dahulu kamu mati karena pelanggaranmu dan karena tidak disunat secara lahiriah. Tetapi kini Allah menghidupkan kamu bersama Kristus, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Surat hutang yang oleh ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita telah dihapuskannya dan ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada waktu itu, Yesus sedang berdoa di suatu tempat. Ketika ia selesai berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Yesus berkata kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Berilah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Lalu katanya kepada mereka, "Jika seorang di antara kamu mempunyai seorang sahabat dan pada tengah malam pergi kepadanya lalu berkata, 'Sahabat, pinjamkanlah kepadaku 3 buah roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan
singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan sahabat yang di dalam rumah itu akan menjawab, "Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup, dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepadamu." Aku berkata kepadamu, sekalipun dia tidak mau bangun dan tidak mau memberikan sesuatu kepadanya, meskipun ia tahu itu sahabatnya, namun karena sikap sahabatnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang dia perlukan. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka kamu akan diberi, carilah, maka kamu akan mendapat, ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima, setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetuk akan dibukakan pintu baginya. Bapa manakah di antara kamu yang memberi anaknya seekor ular kalau anaknya minta ikan, atau kalajengking kalau yang diminta telur? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada siapapun yang meminta kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang seiman dalam Kristus, saya tidak tahu bagaimana cara Anda berdoa. Mungkin ada yang santai kalau berdoa, spontan, ngomong santai. Atau mungkin ada yang kalau berdoa hanya bisa membuka buku doa, lalu dengan hormat mendoakan apa yang tertulis. Cara orang berdoa itu macam-macam. Apakah ada yang berani ngomel kepada Tuhan karena merasa bebannya terlalu berat, marah kepada Tuhan, protes, tapi akhirnya juga menyesal, mohon maaf. Cara kita berdoa sangat tergantung dari pandangan kita tentang Tuhan. Seperti cara seorang anak berbicara dengan orang tuanya, berkomunikasi dengan orang tuanya, itu macam-macam. Ada anak yang ketemu orang tuanya sudah ketakutan, berkeringat. Ada yang begitu ramah, bisa berkomunikasi, bergurau. Itu tergantung dari siapa orang tua itu bagi anak. Kalau anak memandang orang tua terlalu tinggi sebagai otoritas yang punya kuasa dan sebagainya, keras, pemarah, tidak mau mengampuni, tentu cara dia berkomunikasi penuh dengan ketakutan. Begitu juga hubungan kita dengan Allah. Siapa Allah bagi kita? Itu menentukan cara kita
berkomunikasi. Dalam bacaan pertama, kita mendengar kisah cukup panjang tentang Abraham yang mendoakan kota Sodom yang penuh dengan dosa itu dan akan dihancurkan oleh Tuhan. Dan Abraham mencoba untuk mendoakan dan mohon pengampunan kepada Tuhan. Ya, mula-mula dia minta kalau ada 50, bagaimana? Lalu 45. Kemudian lagi 40, 30. Begitu terus. Tawar-menawar dengan Tuhan. Karena dia memberanikan diri. Dan memang Abraham itu dalam kitab suci disebut sahabat Allah. Tentu Abraham menghormati Allah sebagai yang maha tinggi, ya. Tetapi maha tinggi sekaligus dekat dengan dia. Maka dia memberanikan diri untuk tawar-menawar dengan Tuhan. Ya, sampai 20, 10, begitu. Para saudara yang terkasih, dalam bacaan Injil, Yesus mengajarkan lebih dari itu. Allah itu bukan hanya sahabat bagi kita. Allah itu adalah seorang Bapa. Bapa yang boleh dipanggil dengan sebutan mesra. Seorang anak yang dalam bahasa Aram itu Abba. Abba katanya adalah seruan panggilan seorang anak yang mesra. Panggilan mesra. Tanda bahwa anak yang memanggil Abba kepada ayahnya merasa bahwa ayahnya memang dekat dengan dia. Yesus memanggil bapaknya Abba, ya Bapa. Dan itu diajarkan kepada kita dalam doa yang menjadi warisan terbesar bagi kita, doa Bapa kami. Kita diajar untuk berdoa kepada Tuhan sebagai anak. Dekat dengan Allah yang adalah Bapa kita. Dan kita pertama-tama diajak untuk memuliakan Tuhan lebih dulu dalam doa kita. Baru setelah itu kita meminta-minta kepada Tuhan. Itu urutan yang sebenarnya. Para saudara, mari kita lanjutkan Ekaristi sambil merenungkan siapa Allah itu bagi kita. Dia tidak lain tidak bukan adalah Bapa bagi kita. Dan kita boleh berkomunikasi sebagai anak yang dekat dengan Bapanya. Akhirnya mari kita secara khusus mendoakan orang tua, kakek, nenek, terutama yang sudah lanjut usia. Semoga mereka pun merupakan karunia bagi kita. Karena mereka yang sudah tidak bisa apa-apa, mereka banyak berdoa untuk kita. Tidak bisa berkarya lagi sebagai anggota Dewan Paroki, KUR, dan lain-lain. Tapi mereka tetap bisa menjadi pendoa bagi kita. Tuhan memberkati. Sekarang kita akan mengikuti pelantikan pengurus Dewan Paroki dan BPGDA Paroki Hati Kudus Yesus masa bakti 2025 hingga 2028. Mereka telah menerima
surat pengesahan dari Bapak Uskup Malang. Para calon pengurus dipersilakan berdiri dan maju. Agatha Angelica Sandra Mutiara sebagai Ketua Dewan Pastoral Paroki. Venansius Rikiansa Edi Kurniawan, Sekretaris 1. Alexandra Luisa Vita Monica, Sekretaris 2. Fabiana, Bendahara 1. Robertus Wahyu Gigi Wituraga, Bendahara 2. Yuliana Yatiningsi, Ketua Bidang Liturgi. Cornelius Nurcahyo Budi Wibowo, Ketua Bidang Persekutuan. Teresia Francisca, Ketua Bidang Pelayanan. Petrus Aprilianto, Ketua Bidang Kesaksian. Stefanus Sutikno Cendra, Biro. BPGDA. Pastor Henrikus Suwaji Okarem. Pastor Yohanes Sirilus Baha Okarem. Franciscus Saverius Haryadi Gunawan. Angelina Lilik Ernawati. Ana Satyana Karyawati. Kami dan saudara-saudari kami ini akan mengabdikan diri dan bekerja berdasarkan anggaran dasar Dewan Pastoral Paroki Keuskupan Malang dalam mewujudkan visi misi Keuskupan Malang di Paroki Hati Kudus Yesus. Maka kami mohon Bapak Uskup untuk memberikan nasihat dan melantik saudara-saudari ini sebagai pengurus BPGDA dan Dewan Pastoral Paroki Hati Kudus Yesus Kayu Tangan Malang. Romo Suwaji dan Romo Sirilus, Bapak Ibu, Saudara-saudari, pada kesempatan ini saya hanya ingin mengingatkan bahwa Dewan Pastoral Paroki dan BPGDA dipilih oleh umat dan diharapkan menjadi wakil umat untuk mendampingi para gembala di sini. Mereka diharapkan menjadi sahabat, menjadi pendamping, penasihat. Bersama-sama para gembala mereka membangun paroki di sini. Tetapi pada akhirnya hanya pastor paroki punya wewenang untuk mengambil keputusan. Dan pastor paroki bertanggung jawab kepada uskup. Semoga mereka yang dipilih menjadi Dewan Pastoral Paroki dan BPGDA tidak sampai konflik, tetapi tahu posisinya. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, dalam kebijaksanaanmu Engkau melengkapi umat-Mu dengan aneka jabatan serta tugas guna membangun jemaat. Kami mohon semoga karena daya sabda-Mu yang telah kami dengarkan hari ini, semua anggota pengurus BPGDA dan DPP, khususnya yang akan Kau berkati hari ini, semakin mantap menjalankan tugas pengabdian mereka demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Saudara-saudari yang terkasih, sebelum melanjutkan upacara pelantikan ini, kami ingin bertanya lebih dahulu kepada saudara. Apakah saudara bersedia menerima dan melaksanakan tugas suci ini dengan tulus ikhlas? Ya, kami bersedia. Kalau begitu, ucapkanlah janji kesediaan saudara-saudari di hadapan Allah
dan seluruh umat. Di hadapan Allah serta seluruh umat, saya berjanji dengan tulus hati akan menunaikan tugas saya sebagai pengurus Dewan Pastoral Paroki Hati Kudus Yesus, sesuai dengan kemampuan yang ada pada saya, yang telah saya terima dari Tuhan. Saya akan menyumbangkan waktu dan tenaga saya demi kesejahteraan dan perkembangan umat Allah di sini. Karena itu, saya akan menjalankan tugas saya dengan penuh tanggung jawab. Kiranya Allah mendampingi saya beserta semua pengurus dalam menjalankan tugas dan jabatan suci ini. Amin. Saudara-saudari umat sekalian yang terkasih, kita telah mendengar kesediaan dan ikrar para anggota pengurus BPGDA dan Dewan Pastoral Paroki menanggapi tugas yang hari ini dipercayakan gereja kepada mereka. Marilah sekarang kita mohon berkat Allah bagi mereka. Ya Allah yang mengetahui pikiran dan hati manusia, pada hari ini Engkau memilih saudara-saudari kami ini menjadi pelayan umat-Mu. Sudilah Engkau memberkati dan menolong mereka, sebab dengan rendah hati mereka merelakan diri untuk tugas pelayanan itu. Semoga mereka melaksanakan janji mereka dengan tulus hati. Buatlah mereka memanfaatkan pengetahuan dan keahlian mereka untuk menunaikan tugas sebagai anggota pengurus BPGDA dan Dewan Pastoral Paroki dengan cinta kasih dan semangat pengabdian seperti Kristus yang datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Teguhkanlah janji mereka dan berilah mereka rahmat-Mu, supaya selama menjabat tugas ini, mereka setia akan kesediaan serta janji mereka demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, Allah itu selalu setia. Ia akan mendampingi dan meneguhkan hati saudara-saudari serta melindungi terhadap segala bencana atau pengaruh yang jahat. Maka atas nama gereja dan selaras dengan keinginan umat di sini, saya meneguhkan saudara-saudari sekalian dalam jabatan masing-masing dan tetap mendoakan saudara agar dapat menunaikan tugas dengan hati yang murni. Semoga Allah memberkati saudara dalam menjalankan tugas ini. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Silakan duduk. Saudara-saudari yang terkasih, selanjutnya akan dilangsungkan pelantikan para asisten imam. Harapannya, sesudah pelantikan ini, mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan hati yang mantap. Mereka telah menerima SK pengangkatan dari Bapak Uskup Malang. Para calon dipersilakan maju ke depan. Bapak Uskup yang terhormat, inilah calon asisten imam yang diusulkan oleh umat beriman di paroki ini. Dengan kerendahan hati, sudilah Bapak Uskup melantik mereka menjadi asisten imam. Tahukah Romo apakah mereka ini layak? Berdasarkan kesaksian umat dan dewan paroki yang menyetujui pengajuan mereka, saya berani memberi kesaksian bahwa mereka ini memang layak. Dengan pertolongan Allah dan penyelamat kita Yesus Kristus, saya akan melantik saudara-saudari kita ini menjadi pelayan pembagi komuni kudus. Syukur kepada Allah. Saudara-saudari yang terkasih, tugas seorang asisten imam ialah menerimakan komuni kudus kepada sesama umat beriman, serta membawa tubuh Kristus kepada umat yang sakit dan membutuhkan topangan dari santapan rohani itu. Memimpin upacara pemakaman dan doa-doa liturgis lainnya. Pelayanan ini suci sebab langsung mengabdi kepada hadirat Allah dalam sakramen Ekaristi dan merupakan pelayanan yang sangat dibutuhkan umat demi kelestarian dan pertumbuhan hidup mereka sebagai tubuh mistik Kristus. Pelayanan yang diserahkan kepada saudara-saudari kita ini juga merangkum tugas untuk membimbing sesama umat dalam pelayanan mereka di seputar altar Tuhan. Seluruh umat beriman terkasih, dalam upacara pelantikan ini kita sekaligus akan memohon agar Allah menambahkan rahmat-Nya kepada gereja, sebab segala pelayanan diserahkan dan dilaksanakan demi kepentingan seluruh umat. Para calon asisten imam, sebelum saudara semua dilantik, perkenankan saya bertanya. Bersediakah saudara dilantik menjadi asisten imam dan pelayan pembagi komuni kudus bagi umat Kristus di paroki Hati Kudus Yesus ini? Ya, kami bersedia. Bersediakah saudara membantu imam dan uskup melayani kebutuhan umat beriman akan santapan tubuh Kristus, dan dengan demikian ikut membangun jemaat sendiri menjadi tubuh Kristus yang hidup? Ya, kami bersedia. Bersediakah saudara selalu bersikap hormat terhadap sakramen Ekaristi dan dengan itu memberi teladan indah bagi seluruh umat? Ya, kami bersedia. Bersediakah saudara selalu membina hidup suci selaras dengan tugas pelayanan saudara? Semoga Allah menyempurnakan pekerjaan baik yang telah dimulainya dalam diri saudara. Amin. Saudara-saudariku terkasih, marilah kita berdoa dengan segenap hati agar Tuhan berkenan melimpahi para calon asisten imam dan pelayan pembagi komuni kudus ini dengan berkat-Nya, sehingga mereka dapat melaksanakan tugas pelayanan mereka dengan setia. Tuhan Yesus Kristus, makanan surgawi bagi setiap orang beriman. Atas nama gereja-Mu, saya melantik saudara-saudari yang berdiri di hadapan-Mu ini menjadi asisten imam
dan pelayan pembagi komuni kudus. Sudilah Engkau menerima dan menguduskan mereka dalam pelayanan yang mulia ini. Dan sudilah mendampingi mereka dalam ikut melayani perjamuan kudus. Sehingga sesudah tugas pelayanan di dunia ini selesai, mereka pantas Kau ikut sertakan dalam perjamuan abadi di surga. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Semoga pelayanan saudara selalu menghidangkan kekuatan dan kesegaran baru bagi hidup umat beriman. Laksanakanlah tugas pelayanan saudara dengan penuh hormat dan dengan hati yang pantas. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Berdiri dan membaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, ketika bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, dan dosa, kebangkitan badan, depan kekal. Amin. Saudara-saudari, Yesus mengajar kita berdoa. Terdorong oleh peristiwa itu, maka beranilah kita memanjatkan doa dengan penuh harapan. Bagi gereja dan para pemimpinnya, semoga Allah Bapa membimbing kiranya umatnya beserta para pemimpinnya, agar karya dan kata mereka selalu sesuai dengan apa yang didoakan dalam roh dan kebenaran. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi masyarakat kita, semoga Allah Bapa mengajarkan masyarakat kita berdoa dengan tulus dan rendah hati, bukan dengan maksud pameran. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua saja yang mau mengikuti jejak Kristus, semoga Allah Bapa menyadarkan kita semua bahwa doa kita mendapatkan dukungan kehadiran Kristus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita yang berkumpul di sini, semoga Allah Bapa membimbing agar doa kita memurnikan maksud dan cita-cita kita, sehingga selaras dengan cita-cita Kristus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kepentingan paroki, semoga para pengurus DPP, PPGDA, dan asisten imam yang baru saja dilantik, Kau penuhi dengan Roh Kudus dan Kau bimbing sehingga dapat melakukan kehendak-Mu untuk melayani umat dengan hati yang tulus, ikhlas, dan penuh sukacita, sehingga membawa umat menjadi lebih dekat denganmu. Dan bagi orang tua, kakek, dan nenek, semoga di usia senjanya mereka dapat merasakan sukacita, kehangatan cinta, dan perhatian dari keluarga, teman, dan sesama,
sehingga tidak merasa kesepian, tetapi merasakan cinta kasih-Mu melalui orang-orang yang ada di sekelilingnya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kepentingan diri kita masing-masing. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami berkumpul demi nama Putra-Mu, karena percaya bahwa doa-doa kami Kau dengarkan. Maka Kau gabungkan diri kami dengan kurban Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Kudus,
Penuhilah kami di sekitar altar-Mu ini dengan roh Yesus Putra-Mu, agar kami benar-benar layak menjadi putra dan putri-Mu dalam kata dan karya, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu. Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus itu, bala malaikat yang bersukaria di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon, perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dan dalam sukacita bersama kami menyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Mari
Marilah menyatakan misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Leo, Uskup kami, Hendrikus, serta semua rohaniwan. Ingatlah ya Tuhan akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa, yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita menyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanmu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan,
sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Kau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Yang diperbolehkan menyambut komuni suci hanyalah umat Katolik yang sudah dibaptis secara Katolik dan sudah menerima komuni pertama, serta tidak terhalang oleh hukum gereja.
Marilah berdoa. Ya Allah Bapa, kami bersyukur karena Engkau telah mengundang kami dalam perjamuan kudus ini. Kami mohon, dengarkanlah doa-doa kami, agar kami semakin peka akan kebutuhan sesama dan juga semakin setia mengikuti putra-Mu yang menuntun kami menuju kepada kebahagiaan sejati dalam kehidupan yang kekal. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Pengumuman Paroki 27 Juli 2025. Hari Minggu Biasa ke-17, Hari Orang Tua, Kakek dan Nenek Sedunia. Hari-hari Gerejawi. Selasa 29 Juli, peringatan wajib Santa Marta, Maria dan Lazarus. Kamis 31 Juli, peringatan wajib Santo Ignatius dari Loyola, Imam. Jumat 1 Agustus, peringatan wajib Santo Alfonsus Maria de Liguori, Uskup Pujangga Gereja. Pengumuman dari Keuskupan. Keuskupan Malang menyelenggarakan misa yubileum bersama umat difabel Semalang Raya pada hari Minggu 3 Agustus 2025 pukul 11.30 di Gereja Katedral Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel, Ijen, Malang. Info lebih lanjut bisa dilihat di papan pengumuman. Bagi yang berminat bisa menghubungi Sekretariat Paroki pada jam kerja. Dari BPGDA, penerimaan kolekte tanggal 19 dan 20 Juli sebesar Rp811.200 diperuntukkan solidaritas ke Keuskupan Malang 50%, kas sosial paroki 5%, kas OMK paroki 5%, dan untuk operasional paroki 40%. Berita perkawinan. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan. Pengumuman pertama. Fransiskus Saverius Ronald Setiawan dari Paroki Hati Kudus Yesus Malang dengan Eugenia Novia Sungnawati dari Paroki Santo Kristoforus Jakarta Barat. Pengumuman kedua. Antonius Dwi Saputro dari Paroki Hati Kudus Yesus Malang dengan Vincentia Linggar Mestika Sala dari Paroki Santo Yusuf Surabaya. Pengumuman ketiga, Aloysius Sugianto Wibowo dari Paroki Hati Kudus Yesus dengan Katarina Jennifer Kurniawati Winata dari Paroki Santo Albertus de Trapani. Jika ada yang mengetahui halangan perkawinan pasangan tersebut di atas, harap memberitahukan kepada pastor paroki. Demikian pengumuman minggu ini. Intensi Bapak Paus bulan Juli 2025, belajar berdiskresi. Semoga kita dapat belajar kembali bagaimana berdiskresi untuk mengetahui bagaimana memilih jalan hidup dan menolak segala hal yang menjauhkan kita dari Kristus dan Injil. Sekarang mari kita mendoakan doa Taum Yubileum 2025. Bapa yang ada di surga, semoga iman yang telah Engkau anugerahkan kepada kami dalam Putra-Mu Yesus Kristus, Saudara kami, dan nyala api cinta kasih yang dicurahkan ke dalam hati kami oleh Roh Kudus, membangkitkan pengharapan yang mulia akan kedatangan kerajaan-Mu di dalam diri kami. Semoga rahmat-Mu mengubah kami menjadi penabur-penabur yang bijak akan yang penuh iman akan surga dan bumi baru. Ketika mengalahkan kekuatan jahat, kemuliaan-Mu akan dinyatakan untuk selama-lamanya. Semoga rahmat tahun Yubileum ini menghidupkan kembali dalam diri kami, para pesiara pengharapan, kerinduan akan harta surgawi, dan curahkanlah bagi seluruh dunia sukacita dan damai dari Sang Penebus kami.
Bagimu ya Allah yang Maha Kuasa, pujian dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan dari Romo Fransiskus Febri Putra Dewa Okarum dan Romo Henrikus Suwaji Okarum. Namun sebelumnya untuk para pengurus masa bakti 2022 hingga 2025 dan para pengurus terpilih 2025 hingga 2028 untuk hadir di KSB setelah misa. Kepada Romo Febri dipersilakan. Yang kami kasihi, Uskup Keuskupan Malang, Monsinyur Henrikus Widiarto Okarem, Romo Suwaji dan para romo sekalian, Dewan Pastoral Paroki dan seluruh umat yang hadir, selamat pagi dan berkah dalam. Saya ada di sini sebenarnya pertama-tama ingin menyampaikan pamit, karena setelah ini saya mendapatkan tugas baru di Kalimantan Tengah, tepatnya di Paroki Maria Bunda Karmel Kasongan, Kalimantan Tengah. Sebelumnya saya mau mengaturkan syukur dan terima kasih saya kepada Tuhan yang telah memberikan saya kesempatan untuk mengawali perjalanan pelayanan imamat saya di paroki ini. Bahkan sejak diakon sudah bertugas di sini begitu. Suatu kesempatan yang terus mengajak saya merefleksikan panggilan sebagai rekan kerja Tuhan dengan berbagai situasi dan kondisi apapun yang ada di paroki ini. Berikutnya saya mengucapkan terima kasih kepada Monsinyur Henrikus Widiarto yang telah memberi kesempatan bagi saya untuk melayani di paroki ini dan juga di Komisi Kepemudaan Keuskupan Malang sebagai Wakil Ketua, membantu Romo David sebagai Ketua. Terima kasih atas teladan yang diberikan selama ini, bahkan sejak Romo Pit ya, waktu itu menjadi dosen dan saya masih frater waktu itu. Dan waktu itu juga saya membantu beliau di bagian liturgi saat beliau menjadi prior komunitas di Bukit Dieng, romo-romo yang adi yuswa sudah lanjut usia, sampai akhirnya beliau menjadi uskup dan kami dipertemukan kembali dalam pelayanan di keuskupan. Dan sungguh sangat mengesan pada waktu itu ketika saya masih frater, ingat betul suatu ketika saya ingin belanja di Dieng Plaza. Kalau sekarang itu saya bermall gitu ya, saya ingin beli flash disk waktu itu, lalu kemudian beliau mengendari mobil lalu melihat saya terus dibarengi karena beliau juga kemudian mau kembali ke komunitas. Itu bagi saya kenangan kecil yang mengesan atas kerendahan hati ya, seorang rektor, profesor yang kemudian bisa berinteraksi dengan siapapun, bahkan kami yang frater pada waktu itu. Sungguh terima kasih atas teladan yang luar biasa bagi saya pribadi. Dan mohon maaf karena belum bisa melayani secara maksimal di keuskupan dan juga di komisi. Dan selanjutnya saya mohon tetap dukungan dan doa. Dan terima kasih atas kebersamaan kita selama ini. Selanjutnya kepada seluruh DPP Pleno paroki ini, Romo Suwaji, Romo Yoris, Romo Simon yang sekomunitas dengan kami, lalu juga Ketua DPP beserta jajarannya, BPGDA beserta jajarannya, para karyawan paroki dan komunitas, seluruh pengurus wilayah dan lingkungan yang selama ini juga sering ber-WA terus bersama saya, dan juga seluruh umat sekalian. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan kita selama ini dalam pelayanan dengan berbagai bentuknya. Lalu kemudian kepada Anda semua saya menyampaikan permohonan maaf barangkali
ada sesuatu yang kurang berkenan selama ini dan juga belum bisa melayani dengan memuaskan. Juga kepada para suster yang di komunitas-komunitas medis, pelayanan di rumah sakit untuk melayani orang sakit, saya juga merasa seperti Romo tapi juga kayak dokter jaga begitu ya. Karena harus melayani orang-orang sakit. Itu Tuhan itu seperti kayak mengatur saya tidak perlu menjadi medis seperti cita-cita saya dulu, bahkan jadi Romo pun sudah melayani mereka yang sakit. Ini sungguh menjadi pengalaman yang mengesan bagi saya selama ini dalam pelayanan pastoral orang sakit. Juga teman-teman muda, misdinar, remaja, OMK yang selama ini juga menyertai dalam keseharian. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan, dan selamat melanjutkan dinamika dalam kebersamaan sebagai generasi penerus paroki ini. Dan akhir kata, ada perjumpaan, ada perpisahan. Maka saya mohon pamit kepada Anda semua, karena saya akan menjalankan tugas baru per Agustus nanti di Paroki Maria Bunda Karmel. Sebenarnya paroki itu tidak asing bagi saya karena dulu waktu frater saya pernah live in kurang lebih sebulan di sana. Jadi sudah tidak asing lagi. Semoga kita tetap bisa saling mendukung dalam tugas kita masing-masing dan dimanapun kita berada. Bila ada kesempatan ke Kalimantan Tengah, dipersilakan mampir. Sampai jumpa kembali di kesempatan berikutnya. Salam dan doa dari saya untuk Anda semua. Berkah dalam. Berkah dalam. Ini sumringah semua ya, sudah diberkati ya. Jangan berdudut ya. Pertama-tama kita mengucapkan banyak terima kasih kepada Yang Mulia Monsinyur Pidiarto yang telah melantik kita dan juga memberkati kita. Semoga berkatnya itu juga akhirnya kita juga bisa menjadi berkat bagi umat yang ada di paroki ini. Jadi kalau sudah diberkati, ya kita harus menjadi berkat. Jangan lupa, jangan dipek dewi, berkati. Yang kedua, saya mengucapkan selamat kepada pengurus Dewan Pastoral Paroki, kemudian BPGDA, asisten imam, dan juga ketua lingkungan, ketua wilayah, seksi-seksi, mudah-mudahan makin seksi yuk Kak, ya, seksinya nanti ya, bersama ketua-ketua bidang, atas pemberkatan dan juga pelantikannya hari ini. Mari kita terus bekerja untuk membangun satu persahabatan yang baik, berdialog, kemudian kita bisa bekerja sama. Gereja baru tampak kalau ada kerjasama. Ini ada pengurus-pengurus yang baru dan masih bersemangat muda. Kami senang, gembira gitu ya. Tapi yang sudah kakek nenek juga tetap ada. Nah, jadi tidak menyingkirkan yang sudah tua. Bagi yang baru masuk, pokoknya sebelum protes, ngengkel, pelajari dulu anggaran dasar. Karena saya akan berpegangan pada itu. Karena itu yang harus saya buat. Saya nggak bisa semena-mena, Anda juga nggak bisa. Ini anggaran dasar itu adalah pedoman, petunjuk dari Bapak Uskup bagaimana kita menggembalakan umat di paroki ini. Maka sekali lagi, apapun yang terjadi, konflik apapun yang terjadi, kita harus berani duduk, berbicara dengan enak. Ya, tidak ada yang sempurna. Tapi sekali lagi kesempurnaan kita kalau berani duduk dan berbicara bersama. Dan tak lupa saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pengurus lama ya, yang tidak dipilih lagi menjadi pengurus yang baru. Saya ucapkan banyak terima kasih dengan segala kemampuan yang Anda miliki, keterbatasan waktu, tenaga, dan mungkin juga karena usia. Sampai ada orang datang, Romo saya sudah nyerah. Saya 15 tahun jadi ketua lingkungan. Bayangkan 15 tahun itu ya. Dan
Ya Pak, terima kasih atas pengunduran dirinya. Jangan sampai seumur hidup. Hukum gereja itu hanya menentukan yang seumur hidup itu adalah perkawinan. Ya. Yang lain itu harus ya dibagi-bagi. Maka harus regenerasi. Maka saya titip pada yang baru, terus persiapkan regenerasi itu. Dan juga terima kasih kepada para pelayan liturgi, ya, mulai dari penghias altar, koster, misdinar, organis, kor, lektor, pemazmur, dan semuanya saja. Terima kasih banyak ya atas pelayanan Anda hari ini. Dan kita berterima kasih juga kepada OMK, karena hari ini kebanyakan yang bertugas itu OMK. Lektor, mazmur, kemudian tatib juga ya, makanya kok tertib sekali. Karena biasanya yang tidak tertib itu OMK, sekarang dijadikan tatib malah tertib ya. Terus yang kedua kur itu dari OMK Gempol. Jadi terima kasih banyak ya. Lagu-lagu sederhana tapi dilambungkan dengan enak. Itu yang sebenarnya PR dalam liturgi itu. Jadi jangan cari lagu yang sulit-sulit, tapi kesulitan sendiri suaranya kalau 5 orang bisa 5 suara. Ya, itu jangan sampai terjadi. Tapi lagu yang biasa tapi dinyanyikan dengan enak membantu umat. Lalu yang terakhir saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Romo Febri, mulai dari diakon sampai sekarang setia mendampingi. Dan Romo Febri ini orang yang selalu siap sedia untuk dimintai tolong. Sampai dia sendiri lupa dengan tugasnya yang harus dikerjakan yang lain. Jadi dari agak berantakan itu ya. Tapi karena kebaikan hatinya itu, kemurahan hatinya itu ya. Maka terima kasih Romo Febri, dan saya minta maaf yang sebesar-besarnya kalau belum bisa menjadi pembimbing yang baik bagi Romo Febri. Maka Romo Febri diserahkan dan belajar di tempat yang baik dan mendapatkan Romo yang baik juga untuk membimbing dan menuntun Romo Febri. Sekali lagi terima kasih ya. Dan akhirnya saya mengucapkan selamat dan berkah dalam. Saya juga mengucapkan pertama terima kasih kepada Romo Febri yang telah sekian lama mengabdikan diri di Uskupan Malang, dan kepada DPP, BPGDA, asisten imam periode yang lalu. Dan selamat bertugas kepada Romo Febri di tempat baru, dan selamat bertugas kepada DPP, BPGDA, dan asisten imam yang baru dilantik. Terima kasih atas kesediaan saudara. Mari kita sekarang mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari terkasih, pergilah, misa sudah selesai. Siap-siap asisten imam.
Persiapan untuk kawil dan kaling wilayah 1 hingga 6. Monggo di sebelah kiri dan kanan. Silakan. Kawil dan kaling wilayah 1 hingga 6. Asisten imam silakan keluar lewat kapel. Silakan kawil kaling 1 sampai 6. Persiapan untuk kawil dan kaling 7, 8, dan 9 silakan kiri dan kanan.